Shalom. Shalom. Yes. Good pagi, selamat morning buat semua saudaraku yang luar biasa diberkati Tuhan. Boleh kasih clapping hands, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Wow. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gak kerasa ya, hari ini udah hari ke-14 di tahun 2024. Semangat gak nih? Nah, ngomong-ngomong soal kalender, saya ada kalender nih Bapak Ibu dan Saudaraku, kalender CDC. Siapa yang berminat? Boleh angkat tangan, yes ada yang berminat. Cuma ada sedikit masalah Pak. Kalender ini masih bagus, terawat, tapi baru dipakai 1 tahun. 2023. Ini masih terawat, like new, seperti baru. Masih berminat nggak Pak? Enggak ya? Ada yang minat kalender 2023? Nah, saudaraku Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi seperti kalender nih, yang boleh dibilang nggak ada gunanya karena masanya telah berlalu. Mari di tahun 2024 ini kita bangun kebiasaan atau habit yang baru. Kira-kira apa habitnya? Pertama adalah honor the presence of God. Jadi pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan kita, biar kita lupakan masa lalu. Kita lupakan jemuran di rumah belum diangkat. Kita lupakan kompor yang belum dinyalain. Kita lupakan piaraan kita di rumah. Bahkan kita lupakan dulu tanggal 14 Februari kita mau nyolok siapa. Jadi siap ya, kita honor the presence of God. Kita hormati hadirat Tuhan. Oke. Habit yang kedua adalah save the word atau mencatat firman yang disampaikan. Yang hari ini sangat spesial loh Bapak Ibu dan Saudaraku. Kenapa? Karena hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dia adalah gembala atau lead pastor dari ICC Bandung. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Pastor Mario Yanuardo beserta istri, hari ini didampingi oleh Ibu Selvi. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan ada putrinya juga yang kecil, Mika, tapi ada di kelas sekolah minggu CDC Kids. Jadi siap-siap ya, pasti Bapak Ibu udah gak sabar nih untuk mendengarkan pesan kasih Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Mario. Dan habit yang ketiga apa ayo? Apa? Enggak cocok. Yang ketiga adalah sama-sama kita serukan be excited. Wow, artinya bersemangat. Jadi pada saat kita memuji, pada saat kita menyembah Tuhan, kita semangat dengan penuh tenaga. Kita akan bersorak-sorai seperti ayat ini. Boleh ditampilkan ayatnya. Mazmur 95 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai bagi Dia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Wow. Yes. Kalau gitu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang maha baik, yang kami kenal dengan kebesaran-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau memberikan kami waktu untuk bersekutu, untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan bahasa cinta-Mu yang hari ini akan disampaikan oleh Pastor Mario Yanuardo. Biar Engkau urapi beliau, biar Engkau berikan dia hikmat untuk menyampaikan apa isi hati-Mu bagi kami semua. Kami siap Bapa untuk beribadah, biar setiap fasilitas yang kami pakai, setiap peralatan dan setiap petugas volunteers yang melayani diberikan berkat-Mu hari ini. Kami serahkan waktu ini Roh Kudus, bekerjalah secara bebas. Kami mau beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan
Amin. Yes. Amin. Yes, selamat pagi CDC. Wow, luar biasa ya. Semangat yang baru pagi hari ini kita mau memuji Tuhan karena firman Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita. Amin. Dan waktu kita bersama dengan Tuhan, kita akan terbang bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari bebaskan saudara untuk memuji Tuhan. Yeah. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yeah. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kami akan berjalan bersama-Mu Tuhan. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yeah. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Biar jemaat menaikkan pujian ini. Katakan firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan terang bagi jalan-jalan kami. Yes. Firman. Amin. Pelita bagi kaki. Terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Kita akan terbang bersama Tuhan. Yes. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Kita akan berjalan bersama dengan
Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeah. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dia yang menentukan jalan-jalan kita, dan Dia yang mengangkat kita dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Dia Bapa kita yang baik. Dia Bapa kita yang selalu mengerti kehidupan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur bahwa Bapa yang memberikan kita ketenangan. Dari firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita tahu, yang ada dalam hati dan pikiran kita. Buat hati kita tenang. Terima kasih Tuhan, karena Dia mendengar setiap doa-doa kita. Dia mendengar seruan hati. Kita datang kepada Dia yang memberikan ketenangan. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Sekalipun kita lewat lembah kekelaman, lewat lembah kelaman, Tuhan, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Biar kuasa Tuhan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, Jesus, nyanyi pujian bagi namamu. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi namamu, nyanyi pujian bagimu. Haleluya, Jesus. Pujian bagi namamu, Tuhan. Oh, Tuhan, sebab Kau yang besar. Namamu besar dan layak dipuji.
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi namamu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Yes Lord. Pujian bagi namamu Tuhan, oh Jesus, yang besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagi namamu, pujian haleluya Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu yang besar Tuhan, oh. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nama yang besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nama yang besar, nama yang layak dipuji. Kami angkat hati kami, kami sembah Kau Tuhan. Syara bakara layasi, sebab Kau yang layak disembah, layak ditinggikan. Syakara barara barara barala yang Syara barama yarse, yara barala yang haleluya. Pujian bagi namamu, pujian bagi namamu Tuhan. Syara barara barala bayara yang Syakara la barala bayase, haleluya. Oh, shikere bidiara la warala walala bayase. Nyanyi pujian bagi namamu, sebab Kau Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Haleluya, bagi namamu Tuhan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi namamu Yesus. Ora mana 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 maya se, uri bakara mana lama ya ralayamo. Haleluya, sembah bagi namamu Tuhan. Oh, rakara bakara barala bayara layase, yara bakara lama lama yase, uri bakara bada bayastan yara layamo. Haleluya, oh, yara badala balala bayase, sembah bagi namamu Tuhan. Yara bakara bayase, haleluya. Hera bara bayashana, shera bara mana layara layamo. Haleluya, Jesus. Shikiri bikara bara la
balalabaya syara baralayamu. Hati kami bersuka dalam Engkau Tuhan. Hati kami meninggikan namamu. Sebab Kau Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian bagi namamu Tuhan. Oh, siara barada barabaya shikara baralabaya she. Yara bakara baralabaya syaraba. Oh, rabakara maya sekere moria. Oh, rabakara lamaya se. Shekene mokara lawaya syadara baralabaya se. Yara bakara labaya sikara baya sikara labaralama. Segala pujian bagi namamu Tuhan. Sikiri bikara labaya sikara rabaya she. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Mari kita puji Dia, tinggikan Dia. Amin. Yang layak dipuji. Yes, dengan segenap hati Tuhan, kami menaikkan pujian ini. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi namamu. Nyanyi pujian Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Wow, haleluya, haleluya. Berikan sorak-soraimu, berikan sorak-soraimu kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow. Yes God, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini aku percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di sini menjamah kami semua Tuhan.
dan memberikan kepada kami pengertian yang baru, memberikan kepada kami pemulihan Tuhan, bahkan yang sakit disembuhkan, yang lagi sakit hati dipulihkan Tuhan, sehingga pulang dari sini kami nggak sama lagi Tuhan, tapi kami melihat bahwa hal besar terjadi di tahun 2024 ini Tuhan, untuk nama-Mu yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu memberikan kekuatan dan kebenaran buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Shalom. Wow, antusias sekali Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali dan saya mengucap syukur kalau hari ini dari tadi malam saya udah ketemu sama Pastor Naftali, bersyukur. Terima kasih kalau hari ini saya diberi kesempatan untuk ada di CDC Bogor ini, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Tini dan suami, buat Pastor Naftali dan istri ya, dan juga buat setiap leadership di tempat ini, bahkan setiap jemaat di sini. Saya bersyukur dan salam dari ICC Bandung yang selalu support saudara, yang sangat merindukan bahwa di tempat ini akan selalu banyak jiwa-jiwa baru yang percaya, katakan amin, amin. Wow, yes, luar biasa. Selamat tahun baru sekali lagi saya ucapkan kepada saudara semua. Ya, yang terbaik, bahwa percaya bahwa di tahun ini wajah-wajah saudara, di tahun ini setiap mimpi saudara, di tahun ini setiap bisnis dan pekerjaan saudara, saudara akan mengalami breakthrough. Amin saudara. Yes, nah saya ada cerita sedikit. Kemarin waktu kita merayakan tahun baru, nggak jauh-jauh, saya di Bandung, saya pergi ke Lembang. Nah saya di sana sama beserta beberapa rekan kami di Komsel, kita pergi ke namanya Wisma El Shaddai. Kita di sana sambil barbecue, kita berdoa, kita adakan resolusi ya untuk tahun 2024, dan kita mensyukuri semua hal yang terjadi di tahun 2023. Di sana kita percaya bahwa saya bilang kita diawali dengan kata meskipun 2023 kita gagal, meskipun 2023 kita banyak hal yang belum kita capai, meskipun 2023 masih banyak hal-hal yang belum kita selesaikan, tapi saya bilang, tapi di depan sana, di tahun yang baru 2024 ini, kita percaya bahwa Tuhan belum selesai sama hidup kita. Kenapa? Karena kita masih hidup. Kalau kita masih hidup artinya Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Dan kemudian waktu kita setelah acara tahun baru itu kita rayakan, lalu kita berdoa, lalu setelah itu kita bermain, anak-anak juga bermain. Tapi kita sebagai orang tua kita menghabiskan waktu dengan bermain kartu saudara ya. Ya senang sekali ya bermain kartu, ketawa-ketawa, menghabiskan waktu lah di awal tahun itu sampai subuh. Saya nggak main kartu, saya menyaksikan aja karena anak saya yang besar juga ikut main kartu di situ. Wah dia ketawa-ketawa, dia senang banget ya. Dia senang banget waktu dia main kartu menang, saudara ya, mungkin saudara yang main cus tahu ya, main cus menang kayaknya wah senang banget ketawa-ketawa terus. Nah, ada satu rekan saya dia bilang begini waktu dia menang main kartu tuh, dia bilang begini, wah akhirnya alam semesta menjawabnya demikian. Wah dia bilang begitu. Saya langsung ingat saudara, alam semesta. Saya langsung bilang gini, oh saya ingat film Kung Fu Panda saudara. Ada yang namanya Master Oogway saudara ya, kalau tahu ada slide-nya boleh dibuka. Nah Master Oogway itu bilang begini saudara. Master Oogway itu bilang begini, you just need to believe. You must believe, kata Master Oogway. Saya langsung bilang sama teman saya, hey kamu harus believe ya. Tapi ingat believe-nya itu bukan sama diri kamu sendiri aja. Tapi believe itu kita percaya sama Tuhan kita yang besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di mana dia yang menciptakan alam semesta. Jadi waktu kamu tadi bilang alam semesta menjawabnya, saya katakan Yesus Kristus yang menjawabnya. Karena alam semesta adalah ciptaannya Yesus Kristus Tuhan. Saya pun berharap saudara, kalau engkau percaya di tahun 2024 ini kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena dia adalah sang pencipta. Dia Allah yang lebih tinggi dari apapun juga. Bahkan kematian saja tidak bisa berkuasa atas Yesus Kristus. Inilah yang saudara harus percayai di tahun 2024 ini. Yang percaya katakan amin. Yes, wow. Bulan ini saya kasih judul khotbah saya adalah Worshipper of God. Karena tema kita di bulan ini, di tahun ini saudara punya tema adalah Worshipful Living ya di CDC Bogor ini. Dan di subtema kita bulan ini adalah Worship God with a Holy Life. Nah makanya saya kasih judul Worshipper of God. Saudara penyembah Tuhan, kita sebagai penyembah Tuhan. Nah saudara, kenapa sih Tuhan selalu
merindukan kita menyembah Tuhan. Karena next slide di Yesaya 43 ayat 7 berkata, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku, kata Tuhan. Ini bahasa Indonesia sehari-harinya berkata demikian. Artinya saudara, artinya kita diciptakan untuk worship, untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Karena nggak ada lagi yang spesial yang Tuhan ciptakan, hanya manusia. Saya katakan hanya manusia. Saudara dan saya, kita sangat spesial di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mau di waktu Dia menciptakan kita, kita mengagungkan namanya. Kenapa kita bertepuk tangan, kenapa kita mengangkat tangan, kenapa kita menyembah Tuhan. Karena kita memang diciptakan untuk menyembah Tuhan. Seorang hamba Tuhan, John Piper di Amerika, dia bilang begini saudara, next slide. Ada dua hasrat besar di dalam alam semesta. Oh, alam semesta lagi ya, karena memang Tuhan yang menciptakan alam semesta. Hamba Tuhan ini bilang begini saudara, seorang penulis buku, dia seorang pastor, John Piper. Yang pertama adalah hasrat Tuhan untuk dimuliakan. Jadi di alam semesta ini ada hasrat Tuhan untuk dimuliakan, seperti tadi Yesaya bilang. Yang kedua adalah ada hasrat manusia untuk dipuaskan. Jadi kedua hasrat ini akan dipenuhkan di dalam yang namanya penyembahan saudara. Bahkan kita semua diciptakan untuk meninggikan Tuhan, menyanjung Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, untuk menyembah Dia. Jadi waktu saudara menyembah Tuhan, Tuhan dimuliakan. Hasratnya dimuliakan saudara Tuhan karena Dia menciptakan kita. Tapi waktu kita menyembah Tuhan, maka hasrat kita dipuaskan. Kita punya sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita sehingga hidup kita dipuaskan saudara. Karena kebahagiaan manusia tertinggi itu akan saudara capai ketika saudara menyembah Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, menyembah Tuhan itu bukan kebaktian aja saudara. Bukan di tempat ini. Bukan saudara cuman hari ini ke gereja gitu kita menyembah Tuhan. No. Menyembah itu saudara mengenal Tuhan. Menyembah itu saudara mengharapkan sama Tuhan. Dan hidup bersama dengan Tuhan. Artinya seluruh kehidupanmu engkau harus menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di Lukas 4 ayat 8 Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia. Jadi berkali-kali Alkitab menulis untuk kita selalu menyembah Tuhan. Kita diciptakan menyembah Tuhan dan melayani Dia. Kenapa saudara? Karena kalau kita nggak nyembah Tuhan, maka saudara akan nyembah yang lain. Serius. Karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, jadi kalau kita nggak bisa menyembah Tuhan, maka saudara akan menyembah yang lain. Next slide. Sepanjang saudara menginginkan sesuatu dengan sangat, terutama lebih dari keinginan saudara akan Tuhan, itu adalah berhala. Dan kau sedang menyembah yang lain bukan Tuhan. Karena sepanjang saudara menginginkan sesuatu dengan sangat di dalam hasratmu, lebih dari keinginan saudara akan Tuhan, itu adalah berhala saudara. Hati-hati ya, karena kita memang diciptakan untuk menyembah Tuhan. Jadi saya selalu bilang, why kita menyembah Tuhan? Saudara coba pikir, Yesus itu adalah Tuhan yang sangat besar dari segala hal saudara. Ya, lebih bagus. Saudara, orang tuh nyembah patung, maaf ya, nyembah patung, nyembah Allah lain, mereka semua diam, saudara. Mereka semua nggak ada yang berkuasa, mereka hanya bagus di ukiran mungkin. Tapi kita menyembah Allah yang berkuasa atas kematian, yang bangkit dari kematian, yang menyembuhkan sakit penyakit, saudara. Dia yang terbesar, Dia yang punya kasih yang terbesar. Dia yang selalu mengampuni kita. Dia mengangkat kita dari dosa sampai diberikan kasih saudara. Untuk kita menerima hidup yang kekal. Jadi why? Kenapa saudara gak menyembah Tuhan? Karena kita punya Tuhan yang sangat tinggi. Yang tidak pernah berubah kasihnya, kuasanya saudara. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Wow. Yes, saya senang sekali saudara. Inilah alasannya. Kenapa kita harus menyembah Tuhan saudara. Dan ada kebutuhan di dalam diri kita untuk menyembah Tuhan. Untuk selalu ingin dekat sama Tuhan. Esensi menyembah itu, next slide, adalah mengenal, saya katakan tadi. Mendekat, berjumpa, dan mengalami Tuhan. Bukan setiap minggu saudara. Tapi setiap hari, setiap detik, setiap jam saudara. Di pekerjaanmu,
di pernikahanmu, di kehidupanmu, engkau selalu mengenal, mendekat, berjumpa dan mengalami Tuhan. Itulah esensinya penyembahan. Jadi menyembah Tuhan itu bukan karena nangis. Saudara lagi kelas juga nangis, saudara. Lagi ditinggal, setelah ditinggal pekerjaan juga nangis. Betul nggak? Ya, saudara lagi nggak punya uang juga nangis, betul nggak ya? Betul nggak ya? Betul ya. Saudara lagi marahan sama pasanganmu, sama pacarmu, nangis, saudara. Jadi bukan menyembah, menyembah itu bukan hanya menangis. Tapi saudara betul-betul mengenal. Ya. Menyembah itu bukan sekedar engkau menyanyikan lagu, bukan saudara. Menyembah itu engkau bergaul sama Allah. Engkau berjumpa dengan Allah. Engkau melihat hidupmu berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Dan percayalah saudara, ini firman Tuhan, next slide, Mazmur 65 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang kau pilih. Wow, kita dipilih Tuhan. Dan kau panggil untuk tinggal di rumahmu. Yes, kami akan dipuaskan dengan segala yang baik di rumahmu, kediamanmu yang suci. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Tadi saya katakan, John Piper berkata, hasrat manusia untuk dipuaskan. Firman Tuhan hari ini bilang, kami akan dipuaskan dengan segala yang baik di rumah Tuhan, saudara. Artinya kehidupanmu, kediamanmu selalu 24 jam engkau bergaul bersama dengan Tuhan yang percaya. Katakan amin. Yes, kita mengerti, kita diciptakan untuk menyembah Dia, maka saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Makanya di tahun ini saya percaya, ayo bangun hidupmu dengan Tuhan, maka kau akan mengalami hal-hal yang dahsyat di dalam hidupmu. Ya, karena saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maka hidupmu akan selalu membawa terang dimanapun kau ketemu dengan kegelapan. Maka hidupmu akan menjadi terang, saudara. Itulah yang Tuhan beri. Nggak usah dicatat nggak usah dibaca ayatnya. Saya bilang aja, Amsal 4 ayat 18 bilang begini, jalan orang jahat gelap seperti kelam malam. Mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya. Sebaliknya, jalan yang dilalui orang baik, orang benar adalah terbitnya matahari. Makin lama makin terang, sampai akhirnya menjadi terang benderang. Itulah saudara dan saya. Kenapa 1 Petrus bilang, kita adalah yang dipanggil sama Tuhan, dipindahkan sama Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, saudara. Karena terangmu akan terus terang benderang, akan menyinari setiap kegelapan demi kegelapan. Termasuk di mana? Di rumahmu, pernikahanmu, di dalam membangun rumah tanggamu, anak-anakmu, sekolahmu, bisnismu. Engkau selalu akan membuat terang benderang, saudara. Amin, saudara. Yes. Dan percaya kalau Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang kudus. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita kudus? Boleh angkat tangan. Wow, yes, saya senang sekali. Berarti saudara mengerti bahwa waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang menyembah Allah yang kudus, saudara. Dan next slide, ukuran kekudusan saudara sebanding dengan kebaikan kehendak saudara. Itulah terangmu, saudara. Waktu engkau membawa terang, itulah kekudusanmu sebanding dengan kebaikan kehendak saudara. Yes, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Bahkan Yesaya berkata, kudus, kudus, kuduslah Engkau. 3 kali disebut kata kudus, artinya sifatnya Allah. Itu kudus, saudara. Kenapa kita harus menyembah Dia? Kudus itu adalah atributnya Tuhan. Kudus itu adalah mereknya Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang kudus, saudara. Dia menegaskan, memberikan pengulangan bahwa Allah kita itu adalah yang kudus. Dan di tempat kita berdiam bersama Tuhan, itulah kudus, saudara. Itulah kelebihannya kita. Makanya Yesus Kristus dengan darahnya membawa saudara bisa langsung bertemu muka dengan Allah kita. Itulah hal yang kudus, saudara. Di mana darah Kristus yang menebus kita dari dosa, memanggil kita untuk kita bersama-sama selalu mau menyembah Tuhan karena Dia Allah yang kudus. Nah, saudara-saudara, saya mau catat di sini banyak hal, saudara. Tapi saya hanya catat 3 ciri penyembah yang benar di dalam Tuhan. Ciri-ciri orang yang menyembah, kita menjadi penyembahnya Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, saudara, kita akan menjadi sahabatnya Tuhan. Become a friend of God. Boleh sama-sama bilang, become a friend of God. Saudara mungkin tahu lagunya, I'm a friend of God. Mungkin saudara tahu ya, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Tahu mungkin saudara lagu ini ya. Nah,
Tuhan itu panggil kita sahabat. Kita menyembah Dia, kita akan menjadi sahabatnya Tuhan. Dan you know apa yang terjadi kalau kita punya sahabat. Saudara, kita secara jasmani sesama kita, kalau kita bergaul dengan sahabat kita, apa sih yang saudara boleh kerjakan sama sahabatmu? Sahabatmu itu selalu punya rencana-rencana yang spesial buat kita. Itu seorang sahabat. Seorang sahabat selalu menceritakan hal-hal yang baik di depan sana buat kita. Bahkan dia menceritakan masalah-masalah kehidupan pribadinya dan dia mengalaminya. Bahkan dia senang menceritakannya sama saudara. Karena percaya seorang sahabat itu selalu menaruh kasih setiap waktu. Amsal berkata demikian. Bahkan seorang sahabat, dia akan selalu memberikan waktunya di saat kita sedang mengalami kesukaran. Itu manusia saudara, apalagi Tuhanmu. Makanya kalau engkau menjadi penyembah yang benar, kau akan menjadi sahabatnya Tuhan. Begitupun Tuhan, kalau dia melihat kita, dia memanggil kita sahabatnya, dia akan menciptakan, dia akan menceritakan rahasia hidup saudara. Makanya di tahun ini Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Dia akan menceritakan bagaimana engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa di tahun ini. Asal engkau mau menyembah Dia, asal engkau mau menjadi penyembah yang benar, maka engkau akan menjadi sahabatnya Tuhan. Dan seorang sahabat selalu akan menyerupai saudara. Seorang sahabat akan selalu menyerupai sahabatnya. Makanya kita diciptakan sama Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Waktu engkau menjadi sahabatnya Tuhan, maka engkau akan menjadi serupa dengan Tuhan. Sifatmu, kasihmu, itu akan selalu ada. Bahkan otoritas Tuhan diberikan sama kita. Karena kita adalah sahabatnya Tuhan. Tapi otoritas yang Tuhan kasih sekali lagi bukan yang mau mencelakakan manusia. Tapi Dia mau kita sama-sama bisa menaklukkan bumi. Katakan menaklukkan bumi. Menaklukkan bumi. Hidup saudara belum selesai hari ini, amin. Hidup saudara belum selesai. Dia akan pakai saudara luar biasa. Nah saudara, di dalam persahabatan selalu punya unsur yang namanya ketaatan, ya, kesetiaan. Selalu ada unsur yang namanya berkorban. Selalu ada unsur yang namanya percaya segala sesuatu. Kenapa sahabat? Begitupun saudara, unsur penyembahan, next slide. Tuhan cuma mau 3 hal ini di unsur kita menjadi sahabatnya Tuhan. Yaitu iman, ketaatan, dan berkorban. Living sacrifice saudara. Itu yang Tuhan mau ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan. Semua rahasia akan disingkapkan kepada kita ketika kita mau membawa iman kita. Yes, saya selalu punya beriman kok dalam hidup. Ya, saudara pun yang mengalami Tuhan, di mana engkau bertobat, ada yang bertobatnya baru 1 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Saya pun sama, saya pun bertobat lagi zaman SMP, SMA saudara. Tapi saya melihat ada iman yang bertumbuh dalam kehidupan saya. Karena saya adalah sahabatnya Tuhan. Tadi dikatakan ada ketaatan saudara, ada taat unsurnya kalau kita menjadi sahabat Tuhan. Saya selalu taat. Karena taat itu harus tepat saudara, taat itu harus tepat dengan apa yang Tuhan mau. Begitupun kita diajar untuk bersama dengan Tuhan, jadi sahabatnya Tuhan. Untuk saudara mau taat, boleh sama-sama bilang taat. Taat. Yes. Dan berkorban saudara, ini adalah unsur persahabatan. Kita mau berkorban. Saudara, saya ngerti ya, kalau hari Minggu nih ya, saudara yang punya anak, mandi dulu kita, anak-anak dimandiin ya. Saudara bangun pagi-pagi, pasti jam 5 pagi udah bangun karena ibadah jam 9. Ada yang bangunnya cuma 8 setengah 9 mungkin, nggak mungkin kan? Pasti saudara bangunnya jam 7 pagi-pagi. Kenapa? Karena pasti hektik. Apalagi yang punya anak ya, wah anak kita harus makan dulu, bikinin makan saudara. Wah terus kita, aduh cepat. Bahkan kita mungkin kalau suami istri punya anak pasti, ayo cepat kita mau ke gereja, jangan sampai terlambat, ayo. Nanti di mobil, wah marah-marah, itu macet jalannya, kiri, kanan, wah belok sini, hati-hati, wah nanti anaknya nangis, jangan nangis, kita mau ke gereja. Wah, mungkin saudara pernah ngalamin itu, mungkin ya, saya nggak tahu, karena hektik saudara. Kenapa? Hari Minggu ke gereja, wah lari-lari lagi, anak-anak baru mau berangkat nih, mau nyalain mobil, papi, sakit perut, mau pup, aduh udah jam segini, wah lagi saudara. Akhirnya saudara beres nih, sampai di gereja, anakmu masukin ke sekolah minggu saudara. Lalu kita sama pasangannya, kita udah siap. Gimana? Udah siap? Bentar, gua dandan dulu dong, bentar. Dandan dulu, waktu, cepat. Sampai akhirnya udah beres semua. Duduk, salam, shalom. Duduk saudara, duduk terus kita berdiri. Ya Tuhan, siap. Tuhan. Apakah itu penyembahan saudara?
Iya, saya bisa bilang iya. Tapi yang Tuhan mau nggak begitu. Tuhan mau waktu engkau bangun tidur, ayo ke gereja, mandilah yang benar. Ayo bersyukur, ada rasa syukur. Ada, ayo nak, bangun nak, papi aku ini gini. Jangan cepat dong makanya, nggak usah begitu-begitu ya. Tenang, sabar aja. Karena Tuhan tuh melihat kita waktu kita setiap hari. Waktu kita diproses sama keluarga kita. Itu bagian dari penyembahan. Itu bagian dari saudara punya ketaatan, mengurus rumah tanggamu. Ya, jadi ayo prepare dengan sungguh-sungguh. Jangan sering mengeluh saudara. Wah ini harus cepat nih, jangan telat nih. Wah, bukan masalah telatnya, itu bagus kok prepare. Tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Dia mau melihat seluruh hidup kita. Kita berkorban, kita punya ketaatan, bahkan kita punya iman saudara. Di dalam hal-hal kecil. Waktu saudara sedih, Tuhan mau kau menyembah dia. Di tengah saudara ditipu orang, kau bisa gak menyembah dia? Nah Tuhan mau seperti itu. Ya. Di tengah-tengah saudara, waduh ini saya harus ke gereja nih. Tapi hari Minggu, aduh ini gimana ya, ada bisnis nih. Kalau dilewatin gimana? Tapi saudara mau taat. Pak sebentar ya, saya harus ke gereja dulu. Nanti beres gereja baru kita ngomongin bisnis pak. Bicara ketaatan. Maukah kau menyembah Tuhan di sisi-sisi itu? Itu yang Tuhan mau. Bukan hektikmu menunggu jam 9 kau buru-buru ke sini dan ketika udah beres semua baru bilang, yes Tuhan, saya siap menyembah Tuhan. No. Menyembah Tuhan itu waktu kau prepare dalam hidupmu. Itu menyembah Tuhan saudara. Ya, itulah yang Tuhan mau. Engkau menjadi sahabatnya Tuhan. Boleh sama-sama bilang kiri kanannya, kita menjadi sahabatnya Tuhan. Kita menjadi sahabat Tuhan. Yes. Yang kedua saudara. Yang kedua itu ciri-ciri orang yang kedua saudara adalah clean hand and pure heart. Kita mau bersih tangannya dan murni hatinya. Inilah ciri-ciri penyembah yang benar di dalam Tuhan. Tuhan mau kita clean hand, bersih tangannya, dan hati kita murni. Mazmur 24 ayat 3 berkata begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat. Yang percaya katakan amin. Yes, saya suka kata-kata orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Artinya waktu engkau berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau adalah karya terbesar dalam hidupku. Seperti lagunya yang sering kita nyanyiin, karya terbesar dalam hidupku. Mungkin saudara tahu lagu itu ya, pengorbananmu. Nah tapi waktu kita berkata demikian, saudara hatinya gak murni. Ya, saudara yang dimikirinnya, gimana caranya ya gue bisa ngalahin orang ini ya. Waktu saudara bilang pengorbananmu, gimana caranya ya saya sikut dia ya supaya saya naik nih promosi di tengah kerjaan. Tuhan gak mau begitu saudara dalam menyembah Tuhan. No, Tuhan gak mau begitu. Orang yang bersih tangannya. Saudara bilang karya terbesar pengorbananmu, tapi tanganmu sering menipu saudara. Membohongi orang lain, saudaramu, pasanganmu. Tuhan gak mau. Ya. Jadi mari saudara, saya senang banget ayat 5 berkata, dialah yang akan menerima berkat kalau kamu bersih tangannya, kalau hati kita murni hatinya. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, kita bukan manis-manis sama Tuhan, tapi kita memang, oh yes God, saya memang mengalami Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, ya, makanya kita menyembah dia. Jangan sampai Tuhan bilang, aku gak suka sama engkau. Karena kita suka manis-manis di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini gak ada. Adanya di Bandung saudara ya. Di tempat ini gak ada. Ya di tempat ini gak ada. Kalau di Bandung banyak. Ya, di sisi Bandung banyak nih orang-orang yang begini. Makanya saya suka tegur saudara. Ya. Oke, clean hands and pure heart. Mazmur 73 ayat 1. Firman Tuhan menegaskan kembali. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, pasti dia tulus hatinya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya.
Bagi mereka yang bersih hatinya, diulang lagi saudara, orang yang tulus hatinya, yang bersih hatinya, yang murni hatinya, tangannya bersih. Inilah bagian dari kita, ciri-ciri orang yang selalu menyembah Tuhan. Oke, bahkan Matius 5 ayat 8 diulang lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya, kalau engkau murni hatinya, engkau suci hatinya, saudara di tahun 2024 ini, engkau akan melihat Allah. Kau akan melihat kemuliaan Allah akan turun beserta denganmu di tengah setiap kehidupanmu. Saya tahu hidup ini sulit, tapi waktu engkau suci hatinya, kau akan melihat Allah. Dan kata Tuhan apa tadi? Berbahagialah. Hanya orang-orang yang berbahagia ketika dia tulus hati, bersih tangannya, murni hati. Dan itulah yang disebut dengan kerendahan hati. Next slide, karena kerendahan hati adalah satu hal yang diperlukan untuk memungkinkan kekudusan Allah tinggal di dalam diri kita. Untuk kita mau selalu rendah hati. Itulah penyembahan di hadapan Tuhan. Karena engkau rendah hati, engkau tulus hatinya, engkau suci hatinya, tanganmu bersih. Maka itulah yang menjadi ciri bagaimana kita menjadi penyembah yang benar di hadapan Allah. Saudara, rekan saya dulu satu sekolah, ketika kita bertemu kembali di mungkin setelah udah 17 tahun kita nggak pernah ketemu ya, 25 tahun mungkin kita nggak bertemu karena itu teman kecil. Tapi waktu bertemu dengan teman saya ini, dia tiba-tiba dia keadaannya sudah berbeda. Dia sudah tidak lagi sama pasangannya, dia punya anak di mana-mana maaf. Lalu kemudian dia datengin saya, karena dia selalu bilang, kita kan teman, dari dulu kita teman kan. Iya, kamu teman saya, iya. Berarti kalau gitu, kamu sekarang jadi pendeta kan? Betul. Mau nggak kamu berkatin saya kembali? Saya punya pasangan nih, tolong berkatin saya. Kamu tulis, ini saya kasih cek. Tulis berapa yang kamu mau, karena kamu pendeta kan? Kamu berkatin saya. Wow, saya bilang bukan masalah ceknya, tulis gampang aja, kamu teman saya. Bukan. Dulu SMP kamu teman saya. Tapi hari ini, kamu kenal Tuhan nggak? Dia bilang, udahlah, kamu pendeta lah, cepat biar segalanya beres. Cepat nikahkan saya. Ayo tulis. Oh no, saya tadi bilang, kamu kenal Tuhan nggak? Nah, saya tahu Tuhan. Ya mau nggak istri kamu, calon kamu dan kamu kita berproses dulu di sini. Jadi saya harus jadi jemaat kamu dulu. Bukan, saya bukan bilang jadi jemaat. Kamu kenali dulu Tuhanmu siapa, bawa pasanganmu, dan kita dibaptis dulu, dimurnikan dulu hidupmu, berubah dulu. Kita ada pertemuan sekitar 1 bulan. Untuk mengenal siapa kamu, pertobatan kamu, baru kita lanjut bicarakan soal pernikahan. Wah nggak bisa dong, sebulan lagi saya harus pergi nih. Saya 2 minggu lagi saya harus pergi, tolonglah. Ayolah tulislah ceknya berapa gini-gini. Kamu kan teman saya, dulu teman saya. Hari ini kamu bukan teman saya. Oh marah dia, marah. Dia keluar, banting pintu, nggak pernah kontak lagi sama saya. Saya cuma pikir, kalau saya jadi pendeta, hanya untuk ngotorin tangan, hanya untuk ngotorin hati saya. Dengan mudah saya menggunakan otoritas saya sebagai pendeta untuk menikahkan orang. Mudah saudara. Tapi saya nggak mau. Karena saya tahu, saya kenal Allah saya siapa. Saya nggak mau jual keselamatan itu dengan cek. Saya nggak mau jual. Dan saya belajar untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyelidiki hatiku, memurnikan hatiku, memberikan saya diuji Tuhan. Untuk saya mengasihi Tuhan bukan karena cek yang harus diisi sama saya berapa nilainya. Tapi puji Tuhan setelah itu banyak hal yang terjadi saudara. Hidup saya sama istri saya makin diberkati. Hidup saya nggak perlu, artinya gini, saya perlu uang betul. Tapi uang itu bukan segalanya. Uang itu bukan bagian dari penyembahan saya. Tapi penyembahan saya adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Yes, yang ketiga, yang terakhir saudara. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang menyembah Tuhan adalah your life is full of miracles. Yes, hidupmu akan penuh dengan mujizat. Yes, amin. Sekali lagi, hidupmu penuh dengan mujizat. Amin. Wow, puji Tuhan ya, saudara luar biasa. Kenapa saudara hidup kita penuh dengan mujizat? Karena saudara dan saya, kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, kalau kita murni hatinya Tuhan, kita menjadi penyembahnya Dia saudara, maka kita akan menjadi perabot rumah yang dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia.
Makanya untuk maksud yang mulia, saudara akan penuh dengan miracles. 2 Timotius 2 ayat 21 bilang begini, next slide. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Yang percaya katakan amin. Yes, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Wow, saudara dan saya, kita akan dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia itu kita dipisahkan. Kita nggak suka dosa. Kita nggak bergaul dengan orang-orang yang selalu mencemooh saudara. Tapi kita hidup dengan kasih. Karena kita seperti Tuhan membawa kasih dalam hidup kita. Karena next slide, Allah tidak mencari karakter yang luar biasa. Tetapi dia mencari orang yang rendah hati. Untuk selalu kita mau dipisahkan, dikuduskan, sehingga kita layak dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Di sana engkau akan melihat yang namanya mujizat. Karena engkau menjadi perabot yang mulia, saudara. Sebaliknya kalau kita menjadi perabot yang tidak berharga, engkau akan diobral kemana-mana. Hidupmu gak khusus, saudara. Kau hanya, kau tidak dianggap, saudara. Karena kita bukan perabot yang spesial. Tapi waktu kita dikuduskan, kita dipisahkan saudara, menjadi barang-barang yang khusus, yang berharga, maka hidupmu akan mengalami hal yang besar. Saya kasih contoh Daniel saudara. Daniel berani memisahkan diri dari keserakahan, pesta pora duniawi. Tapi Tuhan memberi hikmat yang excellent, sehingga Daniel bisa menjadi pejabat di zamannya saudara. Yang 10 kali lebih hebat, menduduki posisi yang penting saudara. Sekalipun banyak orang jahat mau mencelakakan dia, tapi Tuhan membela sehingga dia kejahatan malah kembali kepada orang-orang yang jahat. Bahkan Daniel dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa saudara? Karena hidupnya dikuduskan, dipisahkan, menjadi perabot yang mulia. Daniel melihat hal-hal yang miracles dalam hidupnya. Begitupun dengan kita saudara. Jangan terpengaruh dengan dunia ini. Tapi mari justru yang berubah itu adalah hidup kita. Kita menjadi perabot yang mulia saudara. Jangan kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain kayaknya lebih hebat dari kita. No saudara, engkau spesial. Boleh bilang kiri kanannya, engkau spesial. Yang terakhir saudara. Yang terakhir. Saya kasih kesaksian hidup saya saudara. Hidup saya dulu, zaman saya sekolah kayaknya ya zaman dulu beda sama zaman sekarang lah ya. Pokoknya enggak banget lah ya, nakal lah boleh dibilang. Bahkan akhirnya saya menikah saudara. Ini ada foto pernikahan saya 2002 tuh ya. Itu foto saya 2002 masih enggak ada janggutnya saudara. Mungkin lebih ramping gayanya, coba saya samain dulu gayanya. Udah sama ya gayanya. Mungkin saya lebih tua hari ini. It's okay karena itu memang musim berlanjut. Ya, sampai terus Tuhan bawa kita sampai 22 tahun kita masuk dalam pernikahan. Anak saya yang satu lagi sekolah minggu, anak saya yang besar ada di rumah, saudara, ada di gereja hari ini, dia nggak ikut. Anak saya yang besar usianya 20 tahun, yang ini masih 6 tahun, jadi ada selisih 14 tahun, saudara. Ya, anak yang pertama sama anak yang kedua. Nah itu semua banyak hal cerita. Kalau saya ceritain kayaknya mungkin sampai 5 jam lagi saudara kita ibadah. Kalau saya ceritain sehidup saya nih hari ini ya. Tapi saya cuma ceritain sedikit aja soal pernikahan aja ya. Kalau soal anak tadi, kenapa bisa 14 tahun? Ya itu diproses saudara ya. Diproses, dan kalau saya ceritain panjang saudara. Jadi saya ceritainnya yang pernikahan aja. Nah saudara, kalau saya belajar menjadi perabot yang mulia yang Tuhan mau pakai dalam pernikahan kita, itu semua belajar dari sama-sama kita belajar rendah hati. Saya dan istri saya rendah hati. Dan you know saudara, saya sama istri itu berbeda banget. Ya, saya itu sama istri saya beda banget. Dulu kita nggak pernah bimbingan pranikah karena zaman itu belum ada. Dulu Kanala cuma langsung ketemu sama saya, dia langsung berkatin saya menikah tanpa ada bimbingan pranikah. Jadi kita waktu dalam menikah itu, wah kita jungkir balik saudara, ya jungkir balik. Tapi semua itu proses. Nah saya dibentuk sama istri saya nggak mudah. Saya itu orangnya intuitif saudara. Tahu intuitif, intuisi. Intuisi itu selalu banyak teori, banyak mengambang, mengawang-awang, tapi pikiran jauh ke depan. Jadi kalau saya tuh punya indera tuh biasanya kalau panca indera kan 5 ya. Kalau saya 6, pakai feeling saudara. Kira-kira. Nah, ya. Tapi kalau orang intuitif itu filosofi. Bahkan orang intuitif itu biasanya seniman saudara. Biasanya dia memandang segala hal tuh dengan, oh ini pasti nih, ini nanti begini, nanti begitu. Oh pokoknya pakai feeling, makanya inderanya ada 6. Tapi kalau istri saya dia panca indera. Semua yang terlihat, semua yang dia rasa, semua yang dia yakini, dan itu yang ada di depan mata, bukti semua fakta, dia lakukan itu. Tapi kalau saya enggak, saya masih bisa, oh tenang aja, pokoknya
hidup kita aman, asal kita bersama-sama dengan Tuhan. Wah, kata istri, nggak bisa. Ini gimana? Kalau nggak bisa, nih kamu kalau nggak punya target yang benar, bekerja yang benar, harus begini. Wah, kita nggak pernah cocok, saudara. Ya. Istri saya itu senang fakta. Dia orang introvert. Dia orang yang selalu lihat bukti, saudara. Kalau saya imajinatif, memandang semua dengan dibayangkan. Makanya zaman dulu tuh kalau kita naik motor, lagi saya zaman naik motor, hujan kan. Istri saya bilang, prepare ya, bawa jas hujan, bawa payung, bawa jaket. Tapi saya langsung lihat keluar. Tapi awannya terang, kayaknya nggak akan hujan lah. Jadi nggak usah bawa jaket, nggak usah bawa payung. Jangan, bawa itu nanti hujan, ini musim hujan. Enggak, saya melihat, itu orang intuisi itu selalu begitu. Memandang dengan keyakinan, dengan wah pokoknya kayaknya bagus, imannya full. Tapi kan nggak selalu benar ya, namanya manusia. Bukan Tuhan kan. Jadi ya sama kita dibentuk, saudara. Ya. Istri saya itu orangnya detail, hati-hati. Nggak suka resiko, realistis, praktis. Sementara saya hajar aja, cuek aja, come on, udah. Wah makanya ribut terus, saudara. Ya, ribut terus. Kalau istri saya rapi, tujuannya jelas, mejanya rapi banget kalau di tempat kerja. Kayaknya semut kepleset. Kalau saya, berantakan, naruh handphone lupa, kunci motor suka ada di motornya, lupa sampai kalau ke mall kunci motor saya harus berhadapan dengan satpam lagi. Tulis lagi, tadi kuncinya ketinggalan Pak, oh iya maaf. Itu saya, saudara. Ya. Kalau dikasih tugas, saya pengennya deket-deket waktu, bahkan besok ya, wah jadi langsung kebut semalam. Itu saya. Tapi kalau istri saya dikasih tugas, dari jauh-jauh hari udah selesai, rapi, teratur, saudara, cepat banget tugasnya. Prinsipnya istri saya entar gimana. Kalau saya prinsipnya gimana nanti, udah hajar aja pokoknya. Gitu. Tapi di tengah hal itu, saya belajar untuk selalu rendah hati. Istri saya juga sama belajar rendah hati. Di tengah ketidakcocokan itu, kita percaya bahwa kalau kita terus-terusan begini, nggak akan nyambung. Ya, karena cinta itu hanya perasaan. Tapi kasih itu saya bertanggung jawab. Kasih itu saya komitmen, mau nggak sepakat? Jadi saya bilang, tapi kan kamu, ya udahlah benci cukup sehari lah ya. Kalau wanita kan kalau udah benci setiap hari kadang-kadang, saya benci kamu. Kalau saya bilang kan, aduh kenapa sih tiap hari benci, ngeluh, benci. Udahlah damai aja, kenapa sih? Kan kata Tuhan kita harus damai. Akhirnya kita sama-sama rendah hati, jadi kita damai. Dan akhirnya bersyukur setelah kita bisa menerima itu semua. Kita tahu, kita sadar, kita adalah perabot yang mulia, maka kita dipisahkan. Artinya kita sadar nih, oh berarti saya harus berubah. Istri saya juga harus berubah. Saya harus menyesuaikan dia juga harus menyesuaikan saya. Sampai akhirnya di dalam setiap hal yang tadi saya bilang, dari 1 tahun pernikahan, 2 tahun pernikahan, 3 tahun pernikahan, seperti neraka, saudara. Tapi waktu kita bertobat, masuk ke tahun ke-5, tahun ke-6, ada anak kita ajar sama-sama. Semua terbentuk dan kita semua terproses. Bahkan terjadi hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, yang mulia. Sampai saya melihat banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya. Yang tadinya kita udah nggak tahu mau gimana membawa rumah tangga ini. Sampai akhirnya Tuhan terus bawa sampai kesatuan itu menyempurnakan. Kasih itu mempersatukan, bahkan menyempurnakan. Sampai akhirnya terus banyak pergumulan yang saya kerjakan, tapi saya melihat mujizat Tuhan, mujizat demi mujizat. Bahkan mimpi saya, dream saya yang gak pernah kemungkinan ada di sana, saya bisa ke sana. Begitu pun istri saya sama. Dia juga punya dream seperti ini sampai yang kita gak pernah membayangkan ternyata, wow, hal itu terjadi dalam hidup saya. Makanya kalau saya ceritain tentang perjalanan pernikahan saya, 5 jam saudara, seminar bikinnya. Ya, jadi saya hanya cerita singkatnya aja, tapi kuncinya satu, mau rendah hati, karena sadar bahwa kita ini perabotnya Tuhan. Kita diciptakan untuk menyembah Dia dan kita menjadi perabot yang mulia, saudara. Supaya hidup kita diberkati. Ada satu lagu yang pernah saya ciptakan waktu kita bersama-sama di ECC Worship. Ya, atau waktu itu saya bikin grup namanya The Tribe, saudara. Saya ciptain lagu sama teman-teman kita karena kita semua ada di dalam lembah kekelaman. Termasuk rumah tangga saya waktu itu ada di lembah kekelaman. Mungkin saudara pernah menyanyikannya. Refnya adalah seperti ini refnya ya. Sekalipun, main di A, coba di A. Oke.
Sekalipun kede, sekalipun kede, keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hatimu. Nafasku, tubuh dan jiwaku hanya untukmu. Ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Rajaku. Mungkin saudara pernah nyanyiin lagu ini ya. Refnya haleluya, 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 hosana bagimu. Nah, kurang lebih itu lagunya saudara. Jadi saya percaya saudara dan saya, engkau selalu akan menghadapi yang namanya lembah kekelaman. Tapi waktu engkau mau menyembah Tuhan, karena engkau sadar bahwa kita hidup di dalam Tuhan, kita diciptakan untuk menyembah Dia. Bahwa apapun yang terjadi, termasuk waktu engkau ada di lembah kekelaman, saudara. Tapi waktu engkau ada di lembah kekelaman, engkau tidak akan pernah jatuh tergeletak. Ya, bahkan Tuhan akan mengangkat engkau. Kenapa? Karena sepenuhnya hidup saya dan saudara itu ada di dalam nafasnya Tuhan, ada di dalam rencananya Tuhan, ada di dalam pemikirannya Tuhan. Dan itu yang akan membuat saudara hari ini memutuskan untuk selalu menyembah Dia. Karena waktu saudara menyembah Dia, maka saudara akan menjadi sahabatnya Tuhan. Maka saudara akan selalu bersih hatinya. Saudara akan hatimu bersih, tulus, suci. Dan kau akan selalu melihat mujizat di dalam hidupmu. Karena kau menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Ayat terakhir 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Maukah engkau hari ini memutuskan untuk selalu menyembah Tuhan? Boleh kita bangkit berdiri saudara. Haleluya, haleluya, yes God, haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau hari ini firman Tuhan memberikan kepada kami kebenaran bahwa kami adalah penyembah-penyembah-Mu Tuhan, penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapa, pagi hari ini hamba-Mu selesai bicara, tapi hari ini Tuhan mau berkata kepada saudara, maukah engkau menjadi penyembahnya Tuhan? Maukah engkau menjadi penyembahnya Tuhan? Dan kalau engkau mau memutuskan untuk menjadi penyembahnya Tuhan, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Oh raraba ya ralama sikararaba ya ralama lama. Sikararabaka ya ralama ya rabaka ya ralama lama ya ralama lama lama. Sikararabaka ya ralama ya ralama lama lama ya ralama lama lama. Sikararabaka ya ralama ya ralama ya ralama lama ya rabaka ya ralama ya ralama lama lama. Sikararabaka ya ralama ya ralama lama ya ralama lama lama. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, yes God, Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada, bahkan Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengatasi segala hal dalam hidup kami. Mari Bapa, hari ini kami memutuskan untuk kami selalu menjadi penyembah-Mu Tuhan, karena kami diciptakan untuk selalu menyembah Tuhan dan bersyukur waktu kami menyembah Tuhan, kami mau menyembah Engkau dengan hati yang murni Tuhan, hati yang tulus, supaya kami menjadi sahabatnya Allah. Dan waktu kami menjadi sahabatnya Allah, Engkau akan menceritakan segala hal tentang hidupku Tuhan, tentang hidupku Tuhan di tahun ini Tuhan. Meskipun tahun lalu kami masih banyak kegagalan, meskipun tahun lalu kami masih banyak kekurangan, tapi tahun ini karena kami adalah sahabatnya Allah, Engkau akan selalu menyatakannya kepada kami lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan, bahkan hidup kami melihat mujizat di setiap musim hidup kami Tuhan. Mungkin kami hari ini masih sekolah, mungkin kami hari ini pernikahan kami masih baru, bahkan kami masih pacaran, bahkan kami yang udah senior Tuhan, kami punya anak kami, bahkan cucu kami Tuhan. Mari Bapa, ini semua adalah musim hidup kami.
yang mana musim hidup kami akan kami lalui dengan kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau, karena kami adalah penyembahnya Tuhan yang sejati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Ini pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Yes, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Wow. Yes, haleluya. Yes, silakan duduk Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Boleh sekali lagi kita kasih applause yang paling meriah buat Pastor Mario. Wow, terima kasih Pastor atas firman dan pengajaran yang luar biasa. Luar biasa ya, semua diberkati ya. Saya dapat sesuatu loh yang sangat penting hari ini, yaitu apa? Kalau kita enggak menyembah Tuhan, kita akan menyembah yang lain. So hari ini kita putuskan sama-sama ya, kalau kita hanya akan menyembah Tuhan. Wow, keren banget Pastor, terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita adalah keluarga. Oleh karena itu kami mengucapkan welcome home. Welcome home, selamat datang di ibadah onsite CDC Bogor. Dan bagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang pertama kali nih baru beribadah bersama kami di CDC Bogor, boleh nggak angkat tangannya karena kami mau menyambut Bapak atau Ibu. Yes, di sebelah sana ada, boleh dikasih salam. Welcome home. Wow, Anda adalah keluarga. Kita adalah keluarga. Wow, luar biasa. Luar biasa. Dan Bapak Ibu dan Saudaraku, hari ini kita akan memberikan yang terbaik. Ini adalah saat yang terindah. Dan ini sering sekali ya kita dengar ya, pada saat kita mau memberikan persembahan, hostnya berkata kita akan masuk pada saat yang terindah. Betul apa betul? Kenapa betulnya? Karena begini loh Bapak Ibu dan Saudaraku, gak ada yang lebih indah daripada memberikan sesuatu kepada orang yang kita kasihi, betul gak? Dan kali ini kita akan memberi untuk Tuhan kita, untuk pekerjaannya di tempat ini, CDC Bogor. Sebelumnya saya akan bacakan ayat dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Begini loh firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan apa? Dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini yaitu kita semua telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang saya percaya mengasihi Tuhan juga, apakah kita siap untuk memberi dengan sukarela, dengan penuh sukacita? Katakan amin. Yes. Persembahan Bapak Ibu
dapat dimasukkan ke dalam amplop coklat. Coba dilihat dulu di bangkunya ada amplop coklat dan boleh dimasukin di situ kalau Bapak Ibu dan saudaraku memberikan secara cash atau uang tunai. Dan bagi yang mau mentransfer boleh men-scan QR code yang ada di amplop coklat tersebut. Dan itu adalah dana persembahan. Ada juga dana untuk diakonia, yaitu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan dana. Ada juga khusus untuk persepuluhan. Selamat memberi, kami akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu untuk men-scan QR code atau untuk menuliskan jumlah. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami bersyukur kalau saat ini kami mau memberi ke satu pribadi yang kami kasih, yaitu Engkau Tuhan kami, Yesus kami. Kami sangat mengasihi Engkau karena Engkau telah lebih dulu menunjukkan kasih-Mu kepada kami dengan mati bagi kami semua. Bapa, pemberian kami ini kami mau memberikan dengan hati yang penuh dengan kerelaan hati, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Biar pemberian kami ini menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan kami juga berdoa biar Engkau berkati setiap orang-orang yang telah memberikan di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk memberi. Sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi Bapak Ibu tadi yang memberikan secara tunai atau uang cash di amplop coklat, setelah ibadah nanti boleh memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang sana. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi kalender ya, dan saya akan memberikan kalender CDC 2024. Tadi yang pertama angkat tangan adalah Pak Sastra. Silakan Pak, boleh diiringi tepuk tangan. Wow. Pak, ini dijamin 2024 ya Pak, bukan 2023. Terima kasih Pak Sastra. Luar biasa. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa kita bisa kumpul saat ini? Tentunya karena Tuhan, betul? Tapi karena Tuhan melalui orang-orang yang kita kenal dengan sebutan volunteers yang telah menyiapkan ini semua. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri dong. Thank you volunteer. 3, 2, 1. Thank you volunteers. Yes, Anda luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudaraku. Boleh kita kasih semangat ya buat volunteer tim perlengkapan. Kasih applause. Wow. Buat volunteer tim Asyir, kasih applause yang meriah. Buat volunteer sekretariat, kasih tepuk tangan yang meriah juga. Dan yang paling meriah yaitu buat volunteer praise and worship, boleh diberikan tepuk tangan. Yes, thank you. Dan satu lagi yang membuat ini loh, PPTX, tim multimedia. Wow. Tapi ada lagi, satu lagi. Apa nih? Tim konsumsi, boleh kasih aplaus. Wow. Ada lagi volunteer yang luar biasa yang gak kelihatan karena ruangannya saat ini di Akasia lantai UG. Volunteer CDC Kids, kasih aplaus yang meriah. Wow. Luar biasa. Tapi ada yang paling berat Bapak Ibu Saudaraku. Yang dari kemarin bawa speaker yang berat-berat ini, bawa peralatan semuanya. Kasih aplaus buat tim volunteer perlengkapan. Wow, yes. Thank you volunteers, Anda luar biasa dan saya percaya apapun yang Anda berikan untuk Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yes, Tuhan kita baik. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan di tempat ini jam 9 pagi akan dilayani. Saya kaget nih, ganteng banget ya. Ya, pastikan Bapak Ibu dan Saudaraku hadir di tempat ini kembali. Nanti ruangannya akan diberitahukan jam 9 pagi minggu depan tanggal 21 Januari. Dan berbarengan dengan ibadah umum
tentunya ada ibadah khusus untuk anak-anak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan lupa kalau ada anaknya, tetangga, teteh yang punya anak usia untuk sekolah minggu, mari dibawa. Biar mereka belajar mengenal tentang Tuhan kita dari masih kecil loh. Besok dibawa ya minggu depan, oke? Nah, Bapak Ibu, yang menjadi motor kita sebenarnya ini loh. Ada orang-orang yang berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Kita ada mesbah doa setiap hari Senin malam jam 7 melalui Zoom online. Nanti Zoom online untuk linknya dapat diberikan oleh Carousel leader masing-masing. Dan selain mesbah doa yang online, ada juga yang onsite, yaitu khusus untuk Ero. Kasih tepuk tangan nih, luar biasa banget. Setiap hari Selasa jam 5 sore di Sekretariat CDC Bogor, dan ada juga doa Kamis malam. Ini bebas terbuka untuk Bapak Ibu dan semuanya. Doa Kamis malam ini kita akan fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan saja. Jadi bertempat di Sekretariat CDC Bogor di Perumahan Panorama Pamoyanan, ruko nomor 3 dan 4, jam 18.00 atau jam 6 sore. Baik, Bapak Ibu boleh ya mengikuti doa ini karena doa adalah motor kita yang utama. Wow, nah ini Carousel di tahun 2024 ini boleh dilihat ya. Nama Carouselnya udah berubah nih, bukan nama perorangan, tapi ada yang Luminous Family, wow, ada Joyful Family, Faithful Family, Happy Family, wow keren. Ada apa tuh? Spirit Family, wow, luar biasa ya. Juga ada untuk Eros, yaitu untuk pemuda dan remaja. Ada juga untuk Profam, ada juga untuk mahasiswa, ada khusus untuk ibu-ibu, wow. Ada apa di situ? Fantastic Mom. Wow, oh funnya fun ya, jadi apa tuh? Gembira selalu, ibu-ibu yang gembira, wow. Ada strong mom, ada excellent mom, wow. Luar biasa. Ada juga yang untuk remaja ya, ada junior high dan high school. Pastikan Bapak, Ibu, dan saudaraku untuk tergabung di dalam Carousel ini. Karena di Carousel inilah keluarga yang sebenarnya. Karena di Carousel ini kita akan belajar membahas apa yang hari ini Pastor Mario bagikan untuk kita cerna bersama-sama. Wow, keren banget. Pastikan ya untuk kita tergabung dalam Carousel. Baik, selanjutnya setelah ibadah ini jangan kemana-mana. Karena ada coffee time. Please stay for a cup of coffee after the service. Jadi di saat ini ayo kita berfellowship sambil ngopi, sambil curhat. Jangan lupa kita adalah keluarga. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa yang baik di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, hamba-Mu telah Kau utus ke tempat ini, Pastor Mario Yanuardo. Kami juga bersyukur Tuhan kalau tanggal 11 kemarin dia berulang tahun. Biar Engkau berkati dia, biar Kau tambahkan lagi visi-visi yang baru daripada Engkau. Pelayanannya diberkati, istri keluarganya diberkati, anak-anaknya diberkati, untuk Ibu Selvi, untuk Marvin, untuk Mika, biar diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biar keluarga ini Tuhan menjadi teladan hidup di dalam kebenaran, dan dari keluarga ini Tuhan biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami bersyukur Bapa, memberkati beliau untuk pelayanannya terhadap Engkau, biar dia setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga rindu Bapa untuk berdoa untuk gembala kami Pastor Chris yang saat ini Engkau beri anugerah untuk mereka liburan ke China bersama keluarga. Kami doakan Pastor Chris, untuk Ciseni, untuk Elisa, untuk Jen, biar perlindungan-Mu ada pada mereka, sukacita-Mu ada pada mereka, kebersamaan ada pada mereka. Kami bersyukur atas kehadiran beliau Bapa di tengah kami untuk mengembalakan kami. Berkati beliau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu.
Biar engkau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan, berkat rohani berupa damai sejahtera, berupa sukacita, berkat materi keuanganmu diberkati, berkat jasmani kesehatanmu diberkati. Pulanglah dengan damai dan sejahtera. Biar Roh Kudus selalu mendampingimu, menyertaimu sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Wow.